Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Pemirsa yang berbahagia, kehidupan dunia itu bersifat sementara. Suka tidak suka bahwa kita pasti akan mengalami yang disebut dengan kematian. Suka tidak suka bahwa kita semuanya pasti nanti akan diantarkan oleh saudara-saudara kita menuju kuburan. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita siapkan untuk menyambut kedatangan itu? Terdapat sebuah nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra, barang siapa yang memasuki kuburan bila zadin, tanpa membawa bekal, maka sesungguhnya raqibal bahra bila safinatin, orang itu menyeberangi lautan tanpa menggunakan sampan. Bisa kita bayangkan kalau kita ini jangankan menyeberangi lautan, menyeberangi sungai yang tidak begitu lebar, kalau kita tidak memiliki bekal ilmu renang, maka hampir kita pastikan bahwa pasti kita akan tenggelam. Hal yang sama terjadi, kita tidak memiliki keterampilan untuk menyeberangi lautan tanpa menggunakan sampan, maka hampir bisa dipastikan bahwa kita pasti akan tenggelam. Hal yang sama juga terjadi, suka tidak suka bahwa kita itu pasti akan menghadapi kematian. Kita akan dihantarkan oleh saudara-saudara yang kita cintai untuk dimasukkan kuburan. Kalau orang yang hamil kemudian melahirkan jabang bayi, maka yang merasakan kesakitan itu adalah ibunya pada saat mengalami kelahiran. Tetapi sebaliknya, kalau kita yang sudah dilahirkan kemudian akan mengalami kematian, Masya Allah, kematian adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, beliau sebelum meninggal dunia oleh Allah diuji dengan sakit berhari-hari. Suatu saat datanglah orang yang kelihatan begitu ganteng. Ternyata beliau adalah utusan Allah, malaikat yang bertugas untuk menyabut nyawa. Rasulullah mengatakan, kalau kematian itu merupakan satu kondisi yang sakit, yang sangat menyakitkan, cukuplah sakit itu hanya Rasulullah yang mengalaminya, tidak akan terjadi pada umatnya. Maka hampir dipastikan bagi kita semua berharap kalau bisa memilih, maka kemudian ya mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi situasi yang sangat menyulitkan itu. Maka pemirsa yang berbahagia, di sini Sayyidina Abu Bakar menjelaskan kepada kita, hendaknya kita menyiapkan bekal yang banyak. Apa itu di antara bekalnya? Ai minal amalis sholih. Bagaimana sebelum kita meninggal dunia dan kemudian dikuburkan, hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Kalau bekal di dunia mungkin akan habis sesaat pada saat kita mengalami perjalanan. Tetapi bekal akhirat akan menemani kita sepanjang perjalanan sampai nanti di hari akhir. Maka senyampang kita ini oleh Allah diberikan kesehatan, jangan sia-siakan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh itu. Ibarat orang melempar batu untuk menjatuhkan mangga. Kita tidak tahu amalan-amalan apa yang diterima oleh Allah, tapi kita harus semangat memperbanyak amalan-amalan soleh apapun bentuknya.
entah itu menolong saudara-saudara kita, menolong teman-teman kita. Bagi teman-teman yang sedang mengajar, mari kita niatkan ikhlas mengajar kebaikan itu akan menjadi bekal bagi kita semuanya. Suatu saat kalau ditanyai malaikat, umurmu untuk apa? Paling tidak bisa kita jawab, sebagian umur kita manfaatkan untuk memberikan ilmu kepada orang lain, sehingga kita berharap itu merupakan bagian amalan yang menjadi bekal ketika kita kelak nanti sudah tidak ada lagi. Bagaimana kalau kemudian kita yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan sampan? Faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang memasuki kuburan tanpa membawa bekal diibaratkan orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan sampan. Maka di sini disampaikan ai fayagriku gharqan la khalasalahu illa bima yanqiduhu. Jadi diibaratkan orang itu menyeberangi lautan, maka dia akan tenggelam yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana akhir dari cerita tenggelam? Ya pasti tenggelam gitu. Maka kita tidak bisa membayangkan kalau kemudian kita nanti sudah meninggal dunia tetapi kemudian tidak punya bekal apapun untuk kita bawa. Maka ada sebuah nasihat yang penting untuk kita renungkan secara bersama-sama. Kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan amal soleh. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya bacaan Al-Quran kelak nanti akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Senyampang kita masih diberikan nikmat sehat, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah itu. Di antaranya dengan amalan membaca Al-Quran secara istiqomah. Karena memang orang kalau tidak dibekali keyakinan yang kuat, dia akan bertanya-tanya, masa kayak begitu bisa menjadi amalan bagi kita yang menemani nanti di kuburan misalnya begitu ya. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Mari senyampang kita oleh Allah diberikan waktu-waktu yang itu bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Harapannya mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat kelak nanti di kuburan. Dijelaskan di hadis ini, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwithi. Jadi mayit itu kalau kemudian di kuburannya dia tidak memiliki bekal, maka ibarat orang yang tenggelam yang mengharapkan pertolongan dari orang lain. Bagi orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa amalan antara orang yang masih hidup dengan orang yang meninggal dunia itu bisa tersambung, alangkah bahagianya kalau punya anak-anak yang soleh. Walaupun mereka sudah tidak ada lagi, tapi masih ada yang berkenan mendoakan. Sehingga ada syair yang populer, saban malam Jumat itu ya, setiap malam Jumat ada ahli kubur yang pulang kemudian memohon agar saudara-saudaranya, keluarganya yang masih hidup berkenan mengirimkan amal kebaikan kesolehan yang itu bisa akan digunakan. Bagaimana di kuburan menghadapi situasi sulit itu, kemudian ada amalan yang menemaninya. Maka kita berharap mudah-mudahan anak-anak yang soleh, keluarga yang kita tinggalkan oleh Allah diberikan kesadaran untuk selalu mengirimi doa bagi kita yang sudah tidak ada. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh, yang berkenan mendoakan kita semuanya walaupun kita telah tiada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.